Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Tetap semangat. Nih sorry nih, aduh gue lagi agak capek ya. Jadi suaranya nggak apa-apa lah, agak mellow gimana gitu. Udah gitu, ini yang mau kita bahas bahasanya IT banget ya. Jadi mohon koreksi kalau gua ada salah pemahaman atau salah tafsir ya gitu. Jadi tambah berat aja nih. Nggak apa-apa lah, gue tugasnya cuman menyampaikan saja. Jadi kalau misalkan ada salah kata ya harap maklum, karena gue bukan orang IT ya. Semoga bisa dipahami saja, oke? Banyak kok orang-orang cerdas, orang-orang hebat di Pioneer. Ya kalau misalkan ada kebetulan gabung di channel Mang Adun atau lagi stay, ya harap maklum ya. Oke, kita ke informasi yang pertama aja. Ini sebenarnya udah lama gua save gitu kan dari Membazo. Buka mainnet apakah 28 Juni 2023? Saya menunggu semua jawaban Anda di komentar. Jaringan Pi adalah dukungan nyata untuk keuangan global. Ini tanggal berapa? Di sini ada ya tuh 11 Mei ya, tanggal 11 Mei. Sekarang tanggal berapa ini? 23. Berarti kisaran 12 hari yang lalu. Sebenarnya lagi rame dibicarakan ini apa sih namanya ya disuarakan lah gitu tanggal 28 Juni, karena kita tahu itu P2Day. Ada banyak yang udah gua save, yang kayak misalkan Elon Musk gitu kan, foto-fotonya atau apalah gitu, itu udah banyak gua save gitu kan. Cuman nah kayak ini nih, kayak ini gitu kan, sama udah gua save juga, cuman apa ya itu gue nggak membesar-besarkan lah ya, nggak mau membesar-besarkan. Tanggal 28 Juni itu bener nggak sih open mainnet, gue nggak tahu jujur. Cuman karena rame dibicarakan gitu kan, ya nggak tahu, harusnya kan core team ada konfirmasi, tapi di sini ada sedikit clue. Itu ada sedikit clue yang kebenarannya juga nggak tahu gua. Yang jelas ini awalnya dari Berli grup apa itu ya, Nusadwipantara gitu. Jadi semacam grup Berli logistik itu ya gitu. Nah ini Nicholas baru-baru ini bernegosiasi dengan beberapa ibu kota konsorsium besar untuk menghubungkan konverter, mempersiapkan mainnet 6 Juni ya. 28 Juni maksudnya, siaran web 3 penting terakhir. Ini nggak tahu gua kenapa pas gua save ini gitu kan. Ini tanggal berapa ada nggak? Nah 21 ya, 21 Mei. Itu kebetulan juga gue dapat lengkapnya gitu, lengkapnya dari siapa ini, kita lihat Zhang Dakui Wan ya, Zhang Dakui Wan. Nah di sini ternyata gitu itu memang bener dari bahasa Cina yang diterjemahkan ya, terus di screenshot, terus kita coba baca bareng-bareng aja ya. Ini soalnya bahasanya ini banget, berat banget kalau bagi gua sih. Jadi mudah-mudahan kita bisa memahaminya, walaupun nggak semua tapi minimal beberapa lah ya gitu. Apa saja sih gitu yang disampaikan oleh siaran web 3 ini, kan dikatakan nih ya, gua ini dulu deh, gua rapikan dulu. Di sini tertulis Nicholas baru-baru ini bernegosiasi dengan beberapa ibu kota konsorsium besar untuk menghubungkan konverter, mempersiapkan mainnet 28 Juni. Ini Dr. Nicholas ya, kemarin-kemarin kita tahu. Gua sempat gabut gitu kan, kirain tuh emang core team atau Dr. Nicholas dan Dr. Cheng Diopan ya, kirain tuh bukan berarti nggak ada gerak.
Karena kan gue nggak pernah tahu menau ya, mungkin pioner yang lain juga nggak pernah tahu menau ada apa saja gitu kan ya. Itu makanya, nah kalau misalkan ada kabar seperti ini kan menambah imun kita, menambah semangat kita gitu loh, bahwasanya Dokter Nicholas tuh bener-bener kerja nyata seperti yang pernah beliau sampaikan kan, seperti itu. Cuman banyak yang tidak terpublikasikan, itu masalahnya kan. Kasihan komunitas ya, kasihan pioner, banyak yang bertanya cuman tidak ada jawaban kan, gimana ya. Oke, kita lanjut. Di sini dikatakan, oh sebentar, tadi udah gua save biar kita lebih paham lah ya. Nicholas Babero ini bernegosiasi dengan beberapa ibu kota konsorsium besar. Nah, konsorsium itu apa? Di sini udah ada gua save. Konsorsium itu bukan mana tadi? Nah, ini dia. Himpunan beberapa pengusaha yang mengadakan usaha bersama, kumpulan pedagang dan industriawan. Nah, jadi himpunan sarjana sebidang mengurus kepentingan bersama, pokoknya seperti itu ya, pembiayaan bersama. Intinya ini ada sebuah kumpulan lah ya, dengan pedagang bisa, dengan himpunan sarjana juga, terus pembiayaan bersama suatu proyek atau perusahaan yang dilakukan oleh dua atau lebih bank atau lembaga keuangan. Nah, ini luar biasa ya gitu. Nah, terus ada bahasa konverter juga. Apa sih konverter itu? Yang jelas itu semacam untuk mengcomfort ya. Di sini gua bawa juga ke sini barangkali buat pengetahuan kita semua. Konverter adalah sebuah listrik atau perangkat elektromekanis untuk konversi energi listrik seperti transformer, mengubah tegangan dari AC listrik. Istilah lain juga bisa merujuk seperti mesin listrik yang digunakan mengkonversi salah satu frekuensi dari arus bolak-balik frekuensi menjadi lain. Jadi ada di sini dikatakan menghubungkan konverter ya. Jadi dihubungkan, intinya ada timbal balik atau arus balik ya gitu, entah itu dari Pi network atau dengan yang lain jaringannya gitu kan, maksudnya dengan jaringan lainnya. Ini yang disebut open mainnet itu membuka jaringan. Nah, jangan-jangan gitu kan, di sini kan dikatakan mempersiapkan mainnet gitu. Jangan-jangan nih dengan melakukan konverter bahwasanya bener ya, semacam misalkan dicek gitu kan, atau pokoknya banyak yang dikerjakan lah ya. Oke, pembahasannya ini bakal lama, gue juga nggak tahu. Yang jelas kita baca sama-sama dulu aja. Ini seperti yang tadi dikatakan ya, siaran web 3 penting terakhir 18 Mei 2000. Wah, kok dikatakan terakhir nih? Gue baru fokus nih, bener. Siaran web 3 penting terakhir. Kok dikatakan terakhir ya? Jangan-jangan ini memang mau open mainnet ya? Enggak lah, nggak tahu gua kalau soal itu. Yang jelas di situ tertulisnya siaran web 3 penting terakhir 18 Mei 2023 ya. Satu, Nicholas saat ini sedang bernegosiasi dengan beberapa perusahaan modal konsorsium besar untuk menggabungkan dengan konverter, dan HSBC Hong Kong akan menjadi penyedia layanan pertama yang menyediakan layanan pertukaran B atau ya Francis untuk konverter. Saat ini jumlah perintis yang bermigrasi ke jaringan induk mencapai 5 juta. Setelah konverter diluncurkan, itu akan menyediakan layanan pertukaran metode B untuk pioner yang telah bermigrasi dan melakukan prapetakan ke paket depan, dan menyediakan layanan konversi pertukaran untuk pedagang. Wah, ini makanya gue bilang bahasanya bagi gue ini berat ya. Gue cuman bisa menyampaikan saja. Oke, kita geser dulu. Gak apa-apa untuk pengetahuan kita. Gue juga nggak tahu sih soalnya ya. Kita baca sama-sama aja. Yang kedua, memecahkan masalah di daerah Cina. Kita tahu Cina kan komunitasnya besar, tapi ternyata ya masalahnya juga besar gitu. Menyebarkan program perangkat lunak khusus pioner di Cina pada tanggal 1 Juni, berarti belum ya, setelah undang-undang ekspor data pribadi Cina secara resmi diterapkan. Nicholas segera meluncurkan program khusus ini untuk Cina. Tombol mulai perangkat lunak K, maka pioner akan secara resmi meluncurkan apa sih K itu, KYC apa ya,
Meluncurkankah di wilayah Cina saat ini di komunitas Tionghoa? Apakah Anda seorang veteran atau perintis baru? Jika Anda belum pernah menerima KO Kayesek, jangan-jangan ya Anda tidak cocok. Wah, tidak cocok apa nih? Anda tidak cocok ada nggak ya cocok? Anda tidak cocok apa? Ntar kita lihat, mudah-mudahan ada ya lanjutannya. Oke. Kepotong, sorry kalau kepotong ya, karena kan gue juga di foto ya, gue tinggal screenshot dari sananya ya. Tidak gitu cocok, Anda tidak cocok tidak. Jika Anda belum pernah menerima, nah ini tidak tepat mengisi formulir banding. Oh iya bener, KWC kayaknya nih ada formulir banding soalnya, karena dokter tuh, gua waktu bilang dokter ada yang bahas ya gitu. Dokter katanya gitu, dokter Nicholas, tapi di sini dikatakan dokter ya, karena dokter telah menyebarkan perangkat lunak khusus di wilayah Cina, tetapi belum menekan tombol start. Peluncuran resmi slot besar pionir di Cina akan memakan waktu hingga Juni, dan kebanyakan orang tidak akan menerima slot KWC, jangan-jangan bener ya, slot K hingga sekitar sebulan yang lalu. Jika Anda masih belum memenuhi syarat untuk K 1 bulan setelah meluncurkan K dalam skala besar, harap pertimbangkan untuk mengajukan AI. Apa itu AI? Mengajukan ulang atau apalah kayak gitu ya. Terus 3, ekologi jaringan utama akan diluncurkan pada bulan Juni, dan beberapa aplikasi lingkungan praktis yang dipilih oleh tim inti dan aplikasi lingkungan 360 yang lahir di hackathon akan ditampilkan di ekologi jaringan. Nah ini udah masuk ke peserta hackathon ya, waktu itu 360 itu kita baca lagi. Oke, santai. Yang lahir di hackathon akan ditampilkan di ekologi jaringan utama. Tim core team sedang mempersiapkan paket front end ekologis untuk para pedagang, dan setiap pedagang memenuhi syarat dan membuat versi komersial dari paket front end ekologis. Nah di sini ada istilah memenuhi syarat ya. Gue harap ini bener core team itu menerapkan kalau mau gabung sama apa ini network itu kan, khususnya semoga syaratnya itu GCP gitu. Ini udah lama banget ya pembahasan gue ini. Oke, kita lanjut ke yang keempat ya, mudah-mudahan nggak kepotong-potong lah ya, karena ini ya sebisa mungkin gue dari screenshot dari foto di sananya sudah seperti ini. 4, setelah didiskusikan oleh core tim inti gitu ya, tim core tim lah, diputuskan verifikator yang melanggar. Ini verifikator ini validator ya, jadi orang yang memverifikasi KYC. Nah yang melanggar sebagai berikut: verifikator senior yang tidak memahami pekerjaan verifikasi akan didiskualifikasi dari verifikasi. Nah ini juga udah lama pembahasannya, bahwasanya validator yang gua udah sering bilang kalau bisa yang tua-tua jangan lah ya, takutnya kan nggak ngerti bahasa Inggris, mana asal klik aja gitu. Itu penting. Nah karena apa ya, ini lihat kalau yang melanggar yang asal-asalan atau yang kita tidak ngerti langsung klik-klik aja, ini percuma didiskualifikasi, walaupun kita rewardnya atau bonusnya dapat pay ya gitu. Karena untuk apa kalau capek-capek lah ya, makan jaringan, makan kuota juga gitu, kita ikuti yang bisa-bisa saja. Oke, didiskualifikasi dari verifikasi, tetapi akun verifikator tersebut tidak akan dihukum. Nah, didiskualifikasi ya intinya nggak jadi validator lagi gitu. Di sini saya ingin mengingatkan para perintis verifikator bahwa kerja verifikasi harus berdasarkan prinsip mencari kebenaran dan fakta. Oke. Kita lanjut ya, itu baru yang keempat. Oke, kita lanjut, baru yang keempat. Nah tuh lihat fotonya kan udah segitu ya, gue nggak tahu mana, tinggal di screenshot terus gue terjemahin deh ya kan. Ya mudah-mudahan sedikit banyaknya lah ada yang bisa kita ambil dari informasi ini ya. Verifikator pekerjaan verifikasi yang berdasarkan prinsip. Nah ini sambungannya, mencari kebenaran dari fakta. Karena Anda telah menjadi verifikator
Anda akan menjadi berani mengambil tanggung jawab. Ya, bener banget, jangan asal-asalan aja. Melakukan pekerjaan dengan baik dalam verifikasi dan belajar dengan giat. Belajar pengetahuan verifikasi, menjadi verifikasi yang berkualitas, verifikator. Jika Anda merasa pekerjaan verifikasi tidak mudah, silahkan hentikan pekerjaan verifikasi. Iya, semua verifikator yang tidak memenuhi syarat, yang gagal memenuhi standar setelah pemeriksaan Kortim akan didiskualifikasi sebagai verifikator. Iya, nggak apa-apalah ya, itu yang bagi yang bisa-bisa aja. Oke. Nah, terus yang kelima kita coba geser lagi. Perintis di wilayah Tionghoa menerima halaman undangan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Tionghoa sederhana. Semua perintis di Cina, termasuk perintis tingkat lanjut, dapat menyelesaikan prosesnya sendiri tanpa bantuan tutorial. Semua item dalam daftar telah diterjemahkan ke dalam bahasa Cina, yang merupakan persiapan dasar bagi Kortim untuk membuka area QWC besar di wilayah Cina. Kak, itu gue yakin QWC sih ya, cuman disingkat mungkin. Tindakan pencegahan keamanan pelopor saat ini, berbagai insiden penipuan seputar fotografi internet masih terjadi dari waktu ke waktu di pasar. Belajar harap tetap buka mata dan jangan percaya berita tidak resmi apapun. Oke. Kita lanjut, ada masih ya. Situs web resmi berulang kali menyatakan, wah apa ini? Satu, saat ini lelang mata uang belum diletakkan di rak untuk dijual dan penjualan apapun tidak diizinkan oleh pejabat yang merupakan tindakan ilegal. Nah, ini maksudnya saat ini lelang mata uang belum diletakkan tuh maksudnya belum boleh ya, Bitcoin belum boleh ya, intinya seperti itu ditukarkan ya. Silahkan sih kalau misalkan mau, terserah lah ya, kita tahu udah banyak transaksi seperti itu, tapi ya tetap ini pejabat atau Kortim menyatakan saat ini belum boleh ya. Itu. Terus yang kedua, berpura-pura menjadi akun media dan sosial. Nah, ini yang kemarin sampai ngambek dibahas lagi di sini ya. Dia bilang tidak suka katanya gitu kan, apa itu, tidak guna katanya. Aduh, berpura-pura menjadi akun media sosial resmi Penetwork. Jangan ya. Jangan kasihan Kortim yang sudah bekerja keras. Oke, masih ada nggak? Kita coba cek lagi. Kita coba cek, kayaknya ini nih yang terakhir nih ya, ada masih. Ini kita terjemahkan lagi. Agak lemot apanya nggak tahu gue, berat kayaknya ini. Berat bahasanya, berat diterjemahkan juga sampai. Oke, kita lanjut. 3K adalah langkah 3000 adalah langkah yang diperlukan untuk kepatuhan hukum dan pengawasan kebijakan. Jangan berpura-pura. Setiap orang hanya dapat memiliki satu akun pembayaran. Apa itu, kecil banget ya Allah. Sebentar ya. Pembayaran, geser. Ampun, sebentar. Rumah tangga. Ya nggak ngerti gue ya. Kau bilang begini, memiliki satu akun pembayaran rumah tangga. Mungkin maksudnya pembayaran rumah tangga tuh ya dianggap rumah lah ya, aplikasi itu, jadi cuman bisa dijadikan satu akun saja, intinya seperti itu ya. Oke, terus apa itu, 4Pi Network menjamin tidak akan pernah mengumpulkan dana dari publik dengan cara apapun. 5. Setiap klaim bahwa lelang berjangka, lelang NFT, lelang airdrop atau derivatif terkait mata uang lainnya termasuk bursa dapat menyebabkan Anda mengalami kerugian moneter. Wow, ini Anda ya, Anda dalam artian secara personal atau pribadi, bukan berarti negara, enggak ada hubungannya. Jadi kita juga yang rugi sebenarnya, seperti itu. Penetwork tidak terlibat dalam salah satu tindakan di atas. Nah, kemarin kan kita tahu ada Binance juga. Binance saja sampai sekelas Binance udah gue bahas ya, itu sampai nunggu open mainnet. Nah, sementara kemarin beredar kabar itu ada di apa sih? Pokoknya adalah dicek aja ya di channel Mengadun tuh udah ada.
itu sampai dipasang harganya juga, padahal itu tidak. Nah, ini dijelaskan atau dipertegas lagi sama core team ya di sini ya. PL Network tidak terlibat dalam salah satu tindakan di atas seperti itu, misalkan kayak ya intinya seperti itulah, lelang atau airdrop atau exchange dan sebagainya terus dan sebagainya maksud gua. Terus yang keenam, setelah KYC Anda selesai itu ya Kak, itu akan dipetakan, koin akan ditransfer ke tas pracetak. Tidak akan ada saluran dan metode lain selain ini ya. Jangan sampai kita ada yang macam-macam dengan dompet, jaga ya gitu. Ada yang bagi-bagi link ya, hati-hatilah siapapun itu, karena resikonya ya repot gitu, kita juga yang nantinya celaka ya. Oke, tadi mana itu, pelopor harap selalu andalkan saluran resmi Paycom untuk menyediakan informasi peringatan penting. Setelah item 7 berubah menjadi hijau, berhenti beralih ke tes tes B. Setelah item ke-8 berwarna hijau, mata uang telah dipetakan ke meja depan jaringan utama. Setelah sukses, jangan transfer ke B secara privat. Salah satu tindakan di atas dapat membahayakan akun Anda. Nah, kayak semacam ini kan ada bahasa setelah sukses jaringan transfer ke B secara privat, ini agak ini ya, gua jujur silahkan kalau ada yang tahu barangkali komen aja ya, atau ya nggak mau ambil pusing ya udah simak aja, gue juga jujur nggak tahu ya. Bukan berarti ada yang komen kalau jadi konten kreator tuh harus serba tahu katanya. Ya Allah, manusia tuh kan pengetahuannya terbatas ya, sifat manusia tuh terbatas. Gue juga pengen serba tahu, cuman gimana lagi, kemampuan gue segini adanya ya. Jadi mohon maaf, makanya gue sering ngingetin lah kepada semua yang stay di channel Mang Adun, ya gue segini aja adanya gitu. Kalau suka ya monggo, nggak suka ya tidak apa-apa ya, manusia harap maklum aja gitu. Terus berita tersebut berasal dari berita internal anggota utama tim proyek Minat. Silahkan ikuti mereka dan tunggu peluncuran mainnet. Ini udah kayaknya ya, udah selesai, udah beres. Oke, gini. Oh, ini masih ada apa ya? Udah habis udah habis. Oke. Habis ya. Kesimpulannya begini, kalau gua kalau gua simpulkan dari informasi yang sekarang ini ya cukup panjang, nggak apa-apalah, karena mau gimana lagi pembahasannya agak berat gitu ya. Yang gue simpulkan dari informasi yang sekarang, bahwasanya nggak tahu benar atau tidak, tapi kabarnya Cina itu anti hoax seperti itu yang pertama ya. Terus nih yang kedua, kita jangan sampai terlalu terobsesi ya, seperti waktu tanggal 25 Desember kemarin open mainnet tahunya enggak gitu kan. Open mainnet ternyata hanya di Cina saja, atau bisa dikatakan uji coba mainnet atau apa itu istilahnya, gua nggak tahu. Yang jelas di Cina memang sudah benar berjalan ya, cuman kan di kita ini yang dipertanyakan. Nah, sama seperti ini tanggal 28 Juni yang sedang kita bicarakan ya, ini gue nggak bisa memastikan, channel Mang Adun barangkali banyak yang sudah tahu bahwasanya bisa dikatakan nyaris gak pernah bahas open mainnet gitu. Karena apa? Karena gue nggak mau mengada-ada, gue seperti biasa saja seadanya ya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang berasumsi, ada yang beranggapan, monggo, tidak apa-apa, dan kita semua berharap gitu open mainnet benar-benar terjadi gitu kan. Karena seperti yang sudah kita bahas, kalau open mainnet kelamaan, kita tahu banyak yang keluar dari proyek gitu kan, banyak yang hapus akun dan sebagainya. Kita lihat saja gitu kan. Oke. Thank you ya buat semuanya yang udah stay selalu di channel Mang Adun. Terima kasih. Jadi kurang dan lebihnya gue mohon maaf ya. Gue segini adanya.
gitu. Jadi harap maklum, gue sampai berkali-kali ya, nggak apa-apa lah ya. Silahkan yang mau komen, yang mau menambahkan informasi, monggo. Gua sebenarnya ini dari kapan ya, informasi dari kemarin lah kalau nggak salah gua save. Cuman gue nyari yang lebih mantep kayak hubungannya itu ya udah. Wah akhirnya dikiranya sudah ya matang seperti biasa. Gue nggak mau memberikan informasi yang setengah matang ya. Oke, semoga harap dimengerti, harap dipaklumi ya. Itu. Thank you ya buat yang baru gabung juga sama nih. Thank you ya yang udah like, comment, subscribe ya. Thank you. Nanti dilanjut lagi ya, di informasi apa gue juga nggak tahu. Gue mengadun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.